Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan anugerah dan karunia-Nya hingga kita bisa berkumpul kembali dalam salah satu agenda kita, menghadiri majelis ilmu, membahas tafsir Al-Quran, yang pada kesempatan pertemuan hari ini kita akan membahas tafsir surat Al-Baqarah ayat 97 dan 98. Pada kesempatan pertemuan yang lalu kita sudah membahas masih di seputar informasi Allah tentang orang-orang Yahudi yang mereka itu digambarkan sebagai orang yang kecintaannya terhadap kehidupan dunia itu sangat besar. Bahkan kecintaan mereka dan sifat tamak mereka terhadap dunia itu melebihi ketamakan dan kecintaan orang-orang musyrik terhadap kehidupan dunia. Dan bahkan mereka itu beranggapan dan berkeinginan seandainya mereka itu diperpanjang umurnya sampai 1000 tahun. Ini menggambarkan sikap kesombongan dari orang-orang Yahudi. Nah, pada ayat berikutnya Allah masih menjelaskan tentang keangkuhan dan keyakinan yang keliru dari orang-orang Yahudi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikana fa inna Allaha aduwwun lil kafirin. Sadaqallahul azim. Ayat ini dimulai dengan kata kerja qul. Di dalam bahasa Arab itu kata kerja ada 3 bentuk yang disebut dengan fi'il. Ada kata kerja yang menjelaskan perbuatan yang terjadi pada masa lampau, disebut dengan fi'il madhi. Ada kata kerja yang menjelaskan perbuatan yang saat itu dilakukan dan terus terjadi, maka disebut dengan fi'il mudhari. Ada kata kerja yang berisi perintah, maka disebut dengan fi'il amr. Nah, ketika kata kerja itu berisi perintah, maka di sana mengandung 2 kemungkinan. Apakah perintah itu menunjukkan kepada sesuatu yang wajib atau menunjukkan kepada sesuatu yang tidak wajib. Itu kajian di dalam bahasa Arab. Nah, di dalam ayat ini Allah menggunakan qul. Dari qala yaqulu qul. Katakan.
Berarti ada targetnya, ada lawan bicaranya, ada orang yang diajak bicara. Siapa? Tidak disebutkan siapa, tetapi yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul ya Muhammad. Katakan ya Muhammad. Nabi disuruh mengatakan kepada siapa? Tentu yang menjadi objeknya adalah orang-orang Yahudi. Karena ayat ini masih serangkaian dengan cerita dan informasi Allah tentang karakter serta tabiat dari orang-orang Yahudi, serta akidah dan keyakinan yang keliru dari orang-orang Yahudi yang disebutkan Allah. Tujuannya tidak lain adalah kita sebagai umat Islam mengambil pelajaran dari apa yang diinformasikan dan diceritakan Allah di dalam Al-Quran. Qul, katakan ya Muhammad, man kana aduan, barang siapa yang menjadi adu. Apa kata adu artinya? Musuh. Adu itu musuh. Jamaknya a'da. A'da'ullah, musuh Allah. Katakan ya Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh. Musuhnya siapa? Li Jibril. Musuhnya malaikat Jibril. Kata Jibril dalam bahasa Arab disebut juga dengan Jibrail. Jadi ada dua istilah dipakai, Jibril atau Jibrail. Kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan Gabriel. Jadi mereka menggunakan penamaan yang berbeda tetapi maknanya menunjukkan kepada sesuatu objek yang sama. Jibril disebut dengan Gabriel. Dalam bahasa Ibrani, kata Jibril itu diambil dari kata Jib-il. Il ini artinya Tuhan, Allah. Sama dengan Isra'il. Isra itu hamba. Il, Allah, hamba Allah. Yang merupakan gelar yang diberikan kepada Nabi Yakub. Yang merupakan kakek dari orang-orang Yahudi. Jibril atau Jibrail itu artinya adalah hamba Allah. Hamba Allah. Dan Jibril dalam pandangan dan di sisi Allah itu adalah utusan yang sangat mulia. Saking mulianya Jibril, maka Allah jadikan dia menjadi Raisul Malaika, menjadi pimpinannya para malaikat. Malaikat langit dan malaikat bumi. Pimpinan tertingginya yang merupakan makhluk kepercayaan Allah adalah Jibril. Karena dia mempunyai posisi yang sangat mulia, maka sayapnya pun banyak. Jumlahnya sampai 600 sayap. Di dalam Islam, ketika malaikat itu mempunyai kedudukan yang tinggi, maka sayapnya bertambah. Kalau malaikat-malaikat biasa, katakan misalnya kalau kita membaca tasbih, itu dalam hadis Nabi, setiap tasbih yang kita baca, Allah jadikan malaikat. Yang malaikat itu punya 2 sayap, berarti malaikatnya masih tingkatan rendah. Lahu janahani wa ainani wa syafatani wa lisanin yatiru ma'al malaika yastaghfiru liqa'idiha ila yaumil qiyamah. Kata Allah, barang siapa yang bertasbih, mengucapkan subhanallah wa bihamdi, maka setiap tasbih yang kita ucapkan maka dijadikan malaikat, kata Allah. Lahu janahani, dia punya 2 sayap. Berarti masih malaikat tingkatan bawah. Tapi kalau tingkatannya udah tinggi tuh, maka sayapnya bertambah. Masna wa thulatha wa ruba. Kadang saja 2, kadang 3, kadang 4. Semakin banyak sayapnya maka semakin mulia. Maka malaikat Jibril itu mempunyai sayap sampai 600 sayap. Karena Jibril ini adalah malaikat yang dimuliakan Allah, dijadikan pimpinan para malaikat dan yang paling dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Jibril mendapatkan gelar Ruhul Amin. Atau mendapatkan gelar Ruhul Qudus. Di dalam satu riwayat,
Nama dari malaikat Jibril itu adalah Namus. Jadi ada 3 yang dipakai. Sementara dalam Al-Quran cuma disebutkan 2. Ruhul Qudus dan Ruhul Amin. Nazala bihir Ruhul Amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Turun membawa ayat Quran itu siapa? Ruhul Amin. Ala qalbika, yang dihujamkan kepada hatimu ya Muhammad, litakuna minal mundirin, supaya engkau menjadi orang yang memberikan peringatan-peringatan kepada orang lain. Maka menggunakan Ruhul Amin. Tapi kata Namus itu disebutkan dalam hadis, tapi tidak disebutkan dalam Al-Quran. Kata ini pernah diceritakan pada saat ketika Nabi bercerita tentang penerimaan wahyu pertama di Gua Hira. Cerita sama Siti, siapa istri Nabi? Siti Khadijah. Cerita. Siti Khadijah pun kemudian melaporkan kepada pamannya. Cerita tentang apa yang terjadi kepada suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritain. Kata pamannya yang kebetulan adalah orang yang mengerti tentang kitab Injil dan mengerti tentang kitab Taurat, diberitahu bahwa yang datang itu adalah Namus. Seperti datang pula kepada para nabi sebelumnya dan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Siapa Namus? Malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril itu punya tugas khusus, yaitu menyampaikan wahyu. Wahyu ini penting, maka orang yang menyampaikan pesan penting ini harus orang yang dipercaya, yaitu malaikat Jibril. Maka Jibril sangat dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satu tugas lain dari malaikat Jibril itu adalah memberikan peringatan dan menurunkan azab dan siksa kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Makanya nanti orang Yahudi nggak suka sama Jibril. Nanti kita jelaskan kenapa orang Yahudi itu nggak suka sama Jibril. Makanya Allah katakan kepada Nabi Muhammad SAW, katakan ya Muhammad kepada orang Yahudi, barang siapa yang menjadi musuhnya Jibril. Tegas. Kenapa para orang-orang Yahudi itu memusuhi Jibril? Yang pertama, alasannya adalah disebutkan dalam banyak kitab tafsir, ada seorang rabi atau pendeta dari orang Yahudi itu duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu orang itu bertanya, siapa yang menurunkan wahyu kepadamu ya Muhammad? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yang menurunkan wahyu kepadaku adalah Jibril. Orang itu kemudian berkata, Jibril, kalau seandainya yang menurunkan kepada kamu bukan Jibril, maka kami akan percaya kepada. Jibril itu, kata pendeta tersebut, adalah musuh kami. Anda bayangkan orang Yahudi menjadikan Jibril sebagai musuhnya, Pak. Hebat gitu, Pak. Hebat itu. Jibril dijadikan sebagai musuh. Kenapa malaikat Jibril menjadi musuhnya orang Yahudi? Kata mereka, Jibril itu selalu turun membawa bencana dan siksaan buat mereka. Kasus-kasus yang terjadi kepada orang-orang Bani Israel pada saat Nabi Musa mengajak mereka, itu kan banyak azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bertugas untuk menurunkan azab? Malaikat Jibril. Makanya mereka enggak suka. Tapi kata mereka, kalau Mikail dia suka. Itu Jibril itu malaikat apa? Orang Yahudi seperti itu. Kalau Mikail kami suka tuh. Kenapa? Karena malaikat Mikail turun membawa belas kasih, hujan. Kita tahu kan malaikat Mikail tugasnya adalah nurunkan rahmat, hujan dan sebagainya. Maka mereka suka tuh. Hebatnya tuh orang Yahudi, Pak. Jibril jadikan musuh. Apalagi orang Palestina, Pak. Kecil lagi mereka itu. Nah, ada juga cerita lain disebutkan dalam kitab tafsir. Ada seorang
berkata, mereka percaya bahwa Yerusalem itu, Palestina, itu dihancurkan oleh seorang laki-laki bernama Bakhtinasar. Sehingga orang Yahudi mengirimkan seseorang untuk membunuh orang itu. Jadi dia utuslah orang untuk membunuh Bakhtinasar, raja yang menghancurkan Yerusalem. Orang Yahudi itu kemudian pada saat ingin membunuh Bakhtinasar ketemu seorang anak kecil. Ini cerita dalam kitab tafsir. Lalu anak kecil itu kemudian bertanya, "Mada turid?" Apa yang kau inginkan? Orang itu mengatakan, "Saya ingin membunuh Bakhtinasar. Karena tertulis dalam kitab Taurat bahwa dia yang menghancurkan Yerusalem, akan menghancurkan Yerusalem." Jadi di dalam kitab Taurat itu sudah ada ramalan bahwa yang akan menghancurkan Yerusalem itu adalah Bakhtinasar. Lalu kemudian orang itu berkata, anak itu berkata, kalau memang Yerusalem sudah ditakdirkan akan dihancurkan oleh orang itu seperti yang tertulis dalam kitabmu itu, maka kamu tidak akan bisa melakukannya karena sudah tertulis. Mengapa kamu harus membunuhnya? Padahal sudah ditetapkan. Akhirnya anak itu berkata, jika Tuhan telah menetapkan dalam kitab tersebut bahwa yang menghancurkan Yerusalem, maka tidak ada yang mampu mencegah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya orang itu tidak jadi membunuh Bakhtinasar. Kembali dia. Lalu orang-orang Yahudi tanya, kenapa engkau tidak membunuh Bakhtinasar? Dia cerita, dia bertemu dengan seorang anak kecil. Nah, keyakinan mereka itu adalah anak kecil itu adalah malaikat Jibril yang menyerupai anak kecil yang memberitahu kepada dia supaya tidak membunuh Bakhtinasar. Maka dia nggak suka banget tuh dengan Jibril. Tuh alasan yang kedua itu diceritakan dalam kitab tafsir. Diriwayatkan pula dalam Ibnu Katsir, ini kita ceritakan, ada banyak versi. Ada sekelompok orang Yahudi, mereka berkata, ya Abul Qasim, wahai Muhammad. Nabi Muhammad itu salah satu panggilannya adalah Abul Qasim. Karena salah satu anaknya namanya siapa? Qasim. Maka disebut dengan ya Abul Qasim, wahai bapaknya si Qasim. Kalau di Indonesia, kita juga pakai itu, wahai bapaknya si fulan. Sama. Orang itu berkata, hadisna an khilalin nas'aluka anhunna la ya'lamahunna illa nabi. Ceritakan satu masa yang tidak diketahui kecuali oleh seorang nabi. Nabi mengatakan kepada orang-orang Yahudi itu, salu amma syi'tum. Tanyalah apa yang kau inginkan. Walakin ij'alu li dhimma. Tapi biarkan bagiku menjadikan ada perjanjian. Sebagaimana perjanjian yang dibangun antara Yakub dan anaknya. Nabi Yakub kan pernah buat perjanjian. Boleh bawa si Bunyamin, tapi perjanjiannya ini. Dalam surat Yusuf itu ada diceritakan. Kalau seandainya aku ceritakan kepada kalian tentang sesuatu yang kalian tanya, kira-kira kalian mau nggak ikut ke dalam agama Islam? Itu perjanjiannya, Pak. Kalau saya ceritakan pertanyaanmu, kau harus masuk Islam. Maka salah satu strategi Nabi mengislamkan orangnya seperti itu. Lalu orang itu mereka berkatakan, oke, nggak ada masalah. Karena memang mereka ini tujuan bertanya bukan untuk masuk Islam, untuk menjatuhkan Rasulullah SAW. Itu orang Yahudi. Bertanya untuk menjatuhkan. Apa pertanyaannya? Pertanyaan pertama adalah akhbirna ayat ta'ami
hurrima atau harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzal at-Taurah. Ceritakan kepada kami makanan apa yang diharamkan oleh Israel, yaitu Nabi Yakub, terhadap dirinya sebelum kitab Taurat diturunkan. Pertanyaannya itu. Karena nanti dalam surat Al-Imran itu ada orang-orang Bani Israel mengharamkan makanan. Sebagaimana Nabi Yakub mengharamkan makanan terhadap dirinya yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sini ceritakan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan persoalan makanan tersebut, Nabi menceritakan bahwa Yakub itu pernah terkena satu penyakit, maradan syadidan, fatala sukmuhu minhu, dan sakitnya itu lama sembuhnya. Lalu dia nazar kepada Allah, fanadzara lillahi nazran. Dia nazar kepada Allah Subhanahu wa taala, la in afahullahu min maradi, kalau dia sembuh dari penyakitnya, la yahrumanna ahabbat ta'ami wasyarabi ilaih. Dia akan mengharamkan makanan yang paling dia sukai. Dia enggak akan makan makanan yang paling dia sukai dan tidak akan minum minuman yang paling disukai. Jadi nazarnya begitu, Pak. Tapi ini syariat buat Nabi Yakub, tidak berlaku untuk semua. Wa kana ahabbat ta'ami ilaihi luhumul ibil. Dan makanan yang paling dicintai oleh Nabi Yakub adalah daging unta. Maka dia haramkan daging unta. Maka orang-orang Bani Israil mengharamkan daging unta. Padahal itu hanya berlaku untuk Yakub. Ketika dia nazar kalau sembuh, dia enggak akan makan daging unta dan dia tidak akan minum susu unta. Berarti berlakunya buat siapa? Yakub aja. Sama dengan saya. Kalau saya sembuh, saya haramkan rokok dari saya. Kira-kira menurut Bapak rokok itu haram enggak? Bagi perokok kagak tuh. Bagi yang tidak merokok diharamkan. Boleh enggak? Boleh, mengharamkan untuk dirinya. Enggak ada masalah. Masing-masing punya alasan. Saya enggak mau makan ini. Bukan berarti orang lain enggak boleh. Saya haram makan cendol. Kenapa? Kalau makan cendol batuk-batuk mulu dia. Orang lain belum tentu haram. Jadi jangan mengharamkan buat orang lain. Hanya buat dirinya sendiri. Itu tidak ada masalah. Seperti Nabi Yakub mengharamkan buat dirinya kalau sembuh dia nggak akan makan makanan yang paling dia sukai dan minuman yang paling disukai, yaitu daging unta dan susu unta. Nah, pertanyaan berikutnya adalah dia bertanya terkait dengan persoalan yang menurunkan Taurat kepada Musa. Siapa yang menurunkan? Lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menurunkan adalah malaikat Jibril. Nah, ini persoalannya nih. Lalu kemudian yang menurunkan wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah malaikat Jibril. Maka orang Yahudi itu tanya terkait dengan persoalan itu. Apa kata Nabi? Fa inna waliyyi Jibril walam yab'asillahu nabiyyan qad illa huwa waliyyu. Kata Rasul, waliku, temanku itu adalah Jibril, dan tidak seorang pun nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali yang menjadi temannya adalah Jibril. Apa kata orang Yahudi? Fa indaha nufarikuk. Nah, disinilah kami tidak setuju dengan kau. Kami tidak akan ikuti kau. Kenapa? Walau kana waliyuka sawa'an minal malaikati taba'naka wa saddaqnaka. Kalau seandainya walimu adalah siwahu selain Jibril, maka apa kata dia? Taba'naka wa saddaqnaka. Kami akan ikuti engkau dan kami akan benarkan engkau. Itu orang Yahudi, Pak. Ketika disebutkan malaikat Jibril, maka mereka mengatakan innahu aduna. Jibril itu adalah musuh kami. Kenapa? Jibril yang menurunkan azab kepada kami orang-orang Bani Israel. Apa azabnya? Banyak, Pak.
Kalau kita ingat cerita-cerita dulu yang kita jelaskan dalam Al-Quran tentang Bani Israel, azabnya banyak sekali. Siapa yang menurunkan itu? Allah, dengan memerintahkan malaikat Jibril. Sama Fir'aun diterangkan, malaikat Jibril yang turun tangan di situ. Kenapa? Karena malaikat Jibril diberikan tugas untuk menghancurkan bangsa-bangsa terdahulu karena ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat Jibril musuhnya orang Yahudi. Lalu Allah tegur, man kana aduwwan li Jibril, barang siapa yang jadi musuhnya malaikat Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbika. Jibril itu menurunkan Al-Quran, langsung dihujamkan kepada hatimu ya Muhammad, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun yang mencela para malaikat, termasuk di sini adalah malaikat Jibril, kalau dia orang Islam maka murtad dia. Misalnya dia Islam nih, dia hina itu Jibril, keluar dari Islam. Kalau seandainya yang menghina bukan orang Islam, maka tunggu aja tentang azab yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang menghina malaikat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu maka ada satu cerita ini. Cerita tentang istrinya Abu Lahab. Siapa namanya, Pak? Hah? Hah? Abu Lahab. Ada yang tahu, Pak? Saya kasih 50.000. 100.000. Namanya Urwah. Sebutannya Ummu Jamil. Ummu itu artinya ibu, perempuan. Jamil itu cakep. Karena istrinya Abu Lahab ini cantik. Orangnya cantik. Maka disebut dengan Ummu Jamil. Tapi kecantikannya beda dengan akhlaknya. Dia sama ngikut suaminya. Suka mengganggu Rasulullah SAW. Suka mencela dan mencaci maki Nabi. Maka nanti dia direkam tuh perilakunya dalam surat apa? Al-Lahab. Surat Al-Lahab. Nah, ceritanya adalah orang-orang kafir Quraisy itu kemudian bersekutu bagaimana caranya mencelakakan Nabi dan mencela Rasulullah SAW. Kemudian mereka bilang, kita berikan pertanyaan aja kepada Nabi, kepada Muhammad. Apa pertanyaannya? Tentang Dzulqarnain, tentang Ashabul Kahfi, dan tentang ruh. Yang ketiga ini, nanti ruh itu, wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya tentang ruh, katakan ya Muhammad, ruh itu urusan Tuhanmu. Urusan Tuhanku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada satupun yang mengerti tentang ruh seperti apa dia. Tapi yang dua diceritakan. Tapi pada saat ketika orang-orang ini bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apa jawab Nabi? Tunggu, nanti saya berikan jawabannya besok. Tunggu 3 hari. Jadi Rasulullah keliru di sini. Karena dia tidak mengatakan insya Allah. Dia mengatakan besok atau 3 hari lagi saya akan berikan informasi. Dia yakin kalau Allah akan turunkan jawaban. Akhirnya Allah nggak turunin jawaban, Pak. Lama itu nggak turun jawaban. Allah tegur Rasulullah, kalau orang bertanya kepadamu katakan apa? Insya Allah. Jika Allah menghendaki, jangan sombong. Rasul aja ditegur, Pak. Apalagi kita. Kalau kita misalnya berjanji, bilang insya Allah, kalau ada waktu, ada kesempatan, tidak ada kesibukan, insya Allah saya akan datang. Harus bilang begitu. Akhirnya wahyu nggak turun-turun. Orang-orang kafir mulai mencela Rasulullah. Salah satunya adalah Ummu Jamil. Dia bilang, setanmu itu, jadi Jibril dibilang setan. Setanmu itu meninggal engkau yang Muhammad.
Dalam satu riwayat disebutkan setanmu itu terlambat menyampaikan sesuatu kepada engkau ya Muhammad. Dia mencela malaikat Jibril dengan sebutan setan. Akhirnya Ummu Jamil yang bernama Urwah, istri dari Abu Lahab ini, pekerjaannya adalah mencari kayu bakar. Diikat kayu bakar itu, diikat. Ketika dia bawa kayu bakar itu diikat, lalu kemudian dia istirahat letih. Pada saat ketika dia istirahat, tiba-tiba tali pengikat kayu bakar itu tertarik ke belakang, akhirnya dia tercekek lehernya. Fi jidha hablum min masad. Di dalam lehernya itu Ummu Jamil itu terlilit hablum min masad. Tali hablum min masad. Nah, sementara Ummu Jamil disebut dengan hammalatul atau pembawa kayu bakar. Ini maknanya dua, makna majazi, kiasan maksudnya dia suka menyebarkan fitnah buat Rasulullah. Jadi orang yang suka nyebarin fitnah disebut orang pembawa kayu bakar. Kayu bakar itu kalau dibakar kan nyalanya luar biasa. Yang kedua, memang pekerjaannya adalah membawa kayu bakar, terikat dia. Nah, di sini bukti bahwa orang yang mencaci maki malaikat Jibril pasti akan mendapatkan balasan. Nah, dari ayat ini disimpulkan bahwa orang-orang Yahudi itu memang punya keyakinan cara pikir yang cacat, rancu. Karena mereka ditanya, malaikat Jibril itu tinggal bersama siapa? Bersama Allah katanya. Di sebelah kanan mana? Di sebelah mana dari Allah dia duduk? Sebelah kanannya Jibril, sebelah kirinya Mikail. Bayangkan, dia menjawab seperti itu. Sementara Mikail dia suka, Jibril dia musuhi. Padahal keduanya ini punya posisi yang sangat penting. Di situ kita bisa gambarkan bagaimana orang-orang Yahudi cara pikirnya bermasalah. Sama dengan kita, kalau kita punya cara pikir bermasalah, sama dengan orang-orang Yahudi. Maka yang perlu kita perbaiki adalah bagaimana cara berpikir kita itu harus jelas dengan argumen-argumen, bukti-bukti. Kalau ngomong harus ada argumennya, Pak. Kalau tidak ada argumennya, jangan percaya. Kalau nggak ada buktinya, datanya jangan percaya. Kenapa? Bisa jadi bohong tuh. Apalagi sekarang kan zamannya AI ini, artificial intelligence. Orang bisa aja ditipu dengan gambarnya si A, suaranya hampir sama, padahal yang ngomong bukan dia. Sekarang banyak terjadi seperti itu. Kita harus hati-hati menerima informasi tersebut. Nah, kita lanjutkan. Fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Malaikat Jibril yang kau jadikan musuhmu itu, katakan ya Muhammad kepada orang Yahudi, dia yang turunkan Al-Quran di dalam hatimu. Berarti turunnya wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu salah satunya adalah ditanamkan langsung kepada Rasul. Saya pernah ditanya, apakah malaikat Jibril ketika memberikan wahyu langsung dia buka lembaran disuruh baca Nabi Muhammad? Saya bilang Nabi Muhammad tuh nggak bisa baca tulis, nggak mungkin dia suruh membaca. Lalu bagaimana caranya Jibril memberikan wahyu kepada Rasulullah? Ini dijawab, fa innahu nazzalahu ala qalbi, yaitu dihujamkan ke hati Rasul, dikasih paham tuh. Lalu kemudian sanuqri'uka fala tansa. Kami bacakan kepada engkau ya Muhammad, kata Allah, fala tansa. Kau tidak akan pernah lupa. Maka maksumnya para nabi dan rasul itu dalam kaitan dengan membawa wahyu. Bagaimana kalau dia tidak bawa wahyu? Bisa keliru. Bisa lupa. Ada nggak Nabi lupa? Nabi pernah lupa nggak? Pernah nggak? Pernah, Pak. Kapan Nabi lupa? Karena Nabi manusia, maka bisa lupa. Tapi lupanya Nabi ini nanti pelajaran buat umat. Seperti contoh. Satu ketika Rasulullah sholat zuhur 2 rakaat. Sholat zuhur berapa rakaat, Pak? 4. Para sahabat ikut aja 2 rakaat. Gak ada yang negur. Setelah selesai salam Rasulullah
Rasul duduk aja seperti nggak ada masalah. Para sahabat ribut di belakang. Ini Rasul ini apa lupa ya? Biasanya kita sholat zuhur 4 rakaat, kok ini 2? Atau jangan-jangan turun wahyu nih, yang 4 dikurangi jadi 2. Tuh pikiran mereka. Nggak ada yang berani nanya sama Rasul. Kenapa? Takut mereka. Adab. Akhirnya ada seorang yang berani, namanya Dzul Yadain. Mempunyai 2 tangan. Jadi bukan nama aslinya, tapi sebutan. Kenapa? Karena dulu kalau orang yang tangannya panjang, itu dipanggil dengan sebutan Dzul Yadain. Mempunyai 2 tangan yang panjang. Dia tanya, ya Rasul, tadi engkau sholat 2 rakaat, apakah engkau lupa? Apa kata Rasul? Tidak, saya sholat 4 rakaat kok. Jadi Rasulullah bersikuku 4. Tidak, 2 ya Rasul. Kata orang itu, 4. Akhirnya Rasulullah bukan orang kayak kita. Ngeyel kan? Rasul nggak ngeyel. Ditanya sama sahabat yang lain. Harus ada bukti. 1 belum cukup Pak. Rasul tanya sama sahabat lain. Apakah saya ini sholat 2 rakaat atau 4 rakaat? 2 ya Rasul, semua bilang 2. Artinya apa? Berarti benar nih. Yang dikatakan para sahabat, Rasul, oh kalau begitu saya lupa. Rasul kemudian sholat lagi 2 rakaat. Setelah selesai sholat sebelum salam, dia kemudian sujud sahwi. Itulah syariat sujud sahwi yang pertama, karena lupa. Maka lupanya Rasul jadi rahmat buat kita. Dengan lupanya Rasulullah dan kita juga lupa, maka pada saat sholat kalau kita lupa, pakai sujud sahwi. Rasul lupa sebagai manusia. Sama dengan Nabi Musa, emosian. Marah, tapi marahnya dalam koridor yang benar. Mana contohnya? Nabi Musa pulang setelah bawa wahyu. Dibawa lembar Taurat nih, lauh, alwah. Ketika dia kembali, ternyata kaumnya menyembah patung anak sapi, Pak. Marah nggak Nabi Musa? Marah, dia panggil Harun yang diberikan mandat untuk jaga mereka. Harun saudaranya. Dia dipegang ini jenggotnya, lihyah. Dipegang tuh. Ibarat kita dipegang begini, Nabi Musa kan kuat, Pak. Nabi Musa kalau mukul orang bisa mati, Pak. Pegang. Apa kata Harun? Jangan kau pegang seperti ini. Lalu Harun ceritain apa yang terjadi. Nabi Musa dia lempar tuh alwah. Kenapa? Karena emosi. Nah, emosi manusia itu adalah sesuatu yang wajar. Tetapi Nabi Musa alaihi salatu wasalam emosinya tetap dalam koridor yang dibenarkan oleh syariat. Sama dengan Nabi Adam. Nabi Adam lupa nggak Pak? Lupa nggak? Lupa itu. Apa kata Allah? La taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon ini. Sampai kemudian Nabi Adam lupa. Dia dekati pohon itu, bahkan lebih dari itu. Bukan cuma dia dekati, bahkan dia makan buah khuldi. Akhirnya Allah berikan hukuman. Kenapa? Nabi Adam lupa. Berarti maksumnya para nabi dan rasul dalam kaitan ketika dia nyampain wahyu itu nggak mungkin keliru, nggak mungkin salah, nggak mungkin lupa. Tapi dalam hal-hal dia sebagai manusia boleh jadi, tapi langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita enggak lupa ya lupa, nggak ditegur sama Allah, lupa terus. Kecuali ada orang yang ngingetin kita. Apa fungsi dari Al-Quran yang diturunkan malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW? Musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan kitab-kitab suci sebelumnya yang kita sudah bahas sebelumnya, wahudan wa busyra lil mu'minin. Yang kedua sebagai petunjuk. Yang ketiga kabar gembira buat orang-orang beriman. Nah kita bahas Pak, hudan. Petunjuk adalah sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu. Sesuatu dianggap petunjuk itu punya syarat. Apa? Yang pertama, petunjuk itu harus orisinil. Nggak boleh palsu. Apa itu orisinil? Nggak berubah. Kalau dia nggak berubah, berarti ori itu. Tapi kalau dia berubah, maka dia tidak orisinil. Apa? Kitab-kitab yang sekarang, yang dimodifikasi oleh orang-orang Bani Israel, apakah itu Taurat atau Injil, itu dianggap tidak ori lagi. Maka nggak mungkin bisa jadi petunjuk. Itu satu. Karena Al-Quran ini orisinil, maka dari dulu sampai sekarang nggak ada perubahan.
Bahkan ada satu universitas namanya Birmingham yang itu menyimpan satu manuskrip yang sangat lama, bahkan di Yaman juga di San'a itu disimpan manuskrip Al-Quran. Pas dicek dengan Al-Quran yang sekarang itu nggak berubah, Pak, nggak ada perubahan teksnya, tetapi bacaannya bisa berubah. Apa bacaannya itu? Yang disebut dengan qiraat. Kalau qiraat iya, karena qiraat ini sama dengan kalau kita belajar bahasa Inggris nih, itu ada namanya dialek. Ada American English, ada satu lagi apa? British English. Ada bahasa Inggris versinya Amerika, itu beda dialeknya, Pak. Ada bahasa Inggris versinya Inggris, itu beda. Sama dengan Al-Qur'annya sama, tetapi kadangkala bacaannya para imam itu beda. Maka ada Hafiz, ada Waras, ada berapa qiraat? 7 qiraat. Kalau kita belajar qiraat, pusing tuh. Kenapa? Karena antara para imam qiraat itu bisa berbeda di dalam membunyikan Al-Qur'an. Wa busyra, kabar gembira buat orang-orang beriman. Kita lanjutkan. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Kata Allah, barang siapa yang menjadi musuh Allah, menjadi musuh para malaikat-malaikat Allah, menjadi musuh para rasul-rasul Allah, menjadi musuhnya malaikat Jibril, menjadi musuhnya malaikat Mikail, maka Allah akan jadi musuh buat orang-orang kafir. Kalau Allah menjadi musuh buat orang-orang kafir, maka apa yang akan terjadi? Keberkahan hidupnya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi dia kaya, Pak. Boleh jadi dia banyak harta, tapi harta dan kekayaannya itu tidak membuat dia tenang. Tidak membuat dia hidup dalam keadaan bahagia. Makanya kita lihat sekarang ini yang terjadi di hadapan kita. Apa? Kasus terkait dengan pemagaran laut. Pemagaran laut ini kan sudah lama. Anies Baswedan sudah ngungkap dulu, tapi kan nggak pernah direspon. Kenapa? Karena keterlibatan pimpinan tertinggi terhadap kasus itu. Makanya nggak bisa terbongkar. Tapi pas terbongkar, kira-kira mereka yang terlibat bisa nggak? Bisa nggak, Pak? Uangnya banyak nggak dia? Banyak dia. Tapi ingat, uang yang banyak itu adalah bagian dari istidraj. Bukan rezeki dari Allah, tapi istidraj. Allah ulur waktu dia dengan diberikan apa? Hidupnya susah. Kalau dia punya anak, anaknya membangkang sama dia. Itu nggak berkah hidupnya. Maka meskipun kita rezekinya pas-pasan, tapi kalau benar-benar ini diambil dengan cara yang halal, maka hidup kita akan berkah. Apa? Pertama, kita diberikan kesehatan. Yang kedua, hidup kita tenang, bahagia, nggak ada masalah. Kalau seandainya banyak masalah juga, itu udah lain konteksnya. Tetapi secara agama, orang yang memakan dari makanan yang halal, maka hidupnya penuh dengan keberkahan. Saya pikir untuk pengajian pada hari ini yang terakhir, sebelum penutupan yang insya Allah akan kita laksanakan di minggu depan ya. Minggu depan kita cukupkan, mudah-mudahan dengan ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Allah yang kita bahas selama 1 tahun penuh ini, itu bisa memberikan motivasi kita supaya kita menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Wallahul musta'an, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.